Pernahkah Anda merenung sejenak bahwa apa yang sedang terjadi di negeri ini mungkin bukanlah sebuah kebetulan acak? Bahwa setiap gejolak politik, setiap pergantian pemimpin, bahkan setiap bencana yang silih berganti, sebenarnya adalah adegan demi adegan dari sebuah naskah raksasa yang sudah ditulis ratusan tahun silam? Selamat datang kembali. Hari ini kita akan menyingkirkan sejenak kacamata politik praktis. Kita tidak akan bicara tentang koalisi partai atau survei elektabilitas harian. Kita akan menyelam jauh lebih dalam ke dimensi spiritual Nusantara yang seringkali terlupakan. Hampir 1000 tahun yang lalu, di Kerajaan Kediri, Prabu Jayabaya, raja yang dikenal sebagai Ratu Waskita atau raja yang memiliki penglihatan batin tajam, telah meninggalkan jejak petunjuk, sebuah peta jalan bagi anak cucunya di masa depan. Serak Jangka Jayabaya bukan sekedar ramalan cuaca, melainkan peringatan tentang siklus zaman, tentang pemimpin yang datang dari pinggiran, tentang kesatria yang tersembunyi, dan tentang sebuah gerbang waktu yang disebut Tahun Dal. Banyak budayawan dan spiritualis Jawa percaya saat ini kita sedang berjalan tepat di atas naskah tersebut, dan titik krusialnya diprediksi ada di periode 2025 hingga 2026. Pertanyaannya, benarkah kepemimpinan Prabowo Subianto adalah manifestasi dari sosok satria piningit yang selama ini dinanti? Dan badai apa yang sebenarnya menunggu kita di tahun ketiga pemerintahannya? Mari kita bedah bersama Misteri Jayabaya dan ujian besar tahun 2026. Untuk memahami masa depan, kita harus menengok siapa yang memegang kemudi saat ini. Dalam serat-serat kuno, istilah satria piningit seringkali menggema. Tapi, siapakah dia sebenarnya? Apakah dia sosok dewa yang turun dari langit? Tentu bukan. Publik sering menerjemahkan satria piningit secara harfiah sebagai orang yang bersembunyi. Namun, jika kita melihat perjalanan hidup Presiden Prabowo, definisi ini menemukan bentuknya yang paling realistis. Jayabaya menggambarkan ciri sosok ini layaknya Batara Kresna, namun berwatak tegas seperti Baladewa. Ia adalah seorang pemimpin yang tegas, kadang keras, namun memiliki visi. Perhatikan pola hidupnya. Ia adalah tokoh militer yang pernah berada di puncak kekuasaan, lalu jatuh ke titik nadir. Ia mengalami masa-masa terbuang, disembunyikan oleh sejarah dan keadaan politik, menjalani masa sepi di negeri orang. Dalam tradisi Jawa, ini disebut sebagai laku prihatin. Seorang calon raja konon harus melewati kawah candra di muka penderitaan untuk membersihkan jiwanya sebelum menerima mandat langit. Jayabaya menyebutkan bahwa sang pemimpin akan muncul kembali saat kondisi negara sedang goro-goro atau kacau balau. Ia kembali bukan dengan jalan yang mulus, tapi setelah berkali-kali gagal, berkali-kali mencoba, hingga akhirnya wanci atau waktunya tiba. Ada sebuah pepatah Jawa kuno yang sangat relevan menggambarkan fenomena kemenangannya. Kebo nusu gudel, kerbau menyusu pada anaknya. Ini adalah metafora tentang anomali, tentang peristiwa besar yang lahir dari jalan yang tidak terduga, di mana yang tua justru mendapat kekuatan dari yang muda. Kemenangan yang datang dari langkah yang tak terbayangkan sebelumnya. Ini adalah tanda alam bahwa logika manusia biasa tidak lagi cukup untuk membaca situasi zaman. Tapi, menjadi pemimpin hanyalah babak awal. Bagian paling menggetarkan dari ramalan ini bukanlah tentang siapa yang memimpin, melainkan kapan ujian itu datang. Mari kita berhitung menggunakan logika kalender Jawa. Masa pemerintahan efektif presiden baru dimulai akhir 2024. Maka, tahun 2026 akan menjadi tahun kedua menuju tahun ketiga masa jabatannya. Dalam perhitungan siklus windu atau 8 tahunan Jawa, periode 2025 hingga 2026 jatuh pada siklus yang disebut Tahun Dal. Tahun Dal bukan sembarang tahun. Masyarakat Jawa kuno sangat menghormati tahun ini. Ini adalah tahun keseimbangan. Tahun di mana hal-hal yang tidak benar akan diluruskan, seringkali dengan cara yang keras.
Jayabaya menggunakan metafora mangsa rontok atau musim gugur untuk menggambarkan fase-fase kritis dalam siklus ini. Apa artinya mangsa rontok bagi sebuah negara? Ini adalah masa di mana daun-daun kering harus jatuh. Sistem yang korup, kebijakan yang lemah, fondasi ekonomi yang rapuh, semuanya akan diguncang agar rontok dan berganti dengan tunas baru. Di periode tahun Dal ini, diprediksi akan terjadi titik temu antara tekanan global dan masalah domestik. Kita melihat tanda-tandanya atau pratanda mulai muncul hari ini. Di satu sisi, kesenjangan ekonomi makin lebar, seperti bunyi ramalan wong sugih tambah sugih, wong melarat tambah melarat. Di sisi lain, ada gara-gara saka jagat, huru-hara dari dunia luar, ancaman resesi global, perang di belahan bumi utara, ketegangan geopolitik, semuanya mengarah pada titik didih di tahun-tahun mendatang. Lalu, apa bentuk konkret dari ujian di tahun 2026 itu? Banyak literatur mengaitkan Satria Piningit dengan senjata Trisula Weda. Ini bukanlah senjata fisik, melainkan simbol dari 3 mata ujian yang tajam. Pertama adalah ujian perut atau ekonomi. Ketahanan kita akan diuji habis-habisan. Apakah sang pemimpin mampu memberi makan rakyatnya dan menjaga stabilitas harga di tengah badai ekonomi dunia? Kedua adalah ujian sosial dan persatuan. Jayabaya memperingatkan tentang masa di mana anak kecil berani melawan orang tua, murid melawan guru. Ini adalah simbol runtuhnya tata krama dan hierarki sosial. Di era digital, ini mewujud dalam polarisasi tajam dan hilangnya rasa hormat. Ujian ini bertanya, bisakah kita tetap bersatu meski berbeda pendapat? Ketiga, dan yang terberat adalah ujian spiritual atau integritas. Trisula Weda bermakna lurus, benar, dan jujur. Ini adalah ujian karakter bagi sang pemimpin. Apakah ia akan tergoda mengambil jalan pintas demi kekuasaan, atau berani berkorban, jar Basuki Mawabeya, demi masa depan bangsa, meskipun keputusannya tidak populer? Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, ramalan Jayabaya, seberapapun akuratnya, bukanlah vonis mati yang tak bisa diubah. Ia adalah wewaler, sebuah lampu kuning peringatan agar kita senantiasa eling lan waspada. Nasib bangsa di tahun 2026 tidak hanya ditentukan oleh satu orang di istana negara. Jayabaya menutup pesannya dengan sebuah kunci rahasia. Keselamatan negeri bergantung pada doa dan tindakan kawulo alit, rakyat jelata. Kitalah penentunya. Jika kita tetap terpecah belah, mangsa rontok akan menghancurkan kita. Tapi jika kita bersatu, kembali pada nilai luhur gotong royong dan mendukung perbaikan negeri dengan cara yang konstruktif, maka badai 2026 hanyalah gerbang menuju zaman keemasan yang dijanjikan. Apakah Anda siap menghadapi tahun penentuan itu? Atau kita hanya akan menjadi penonton dari sejarah yang berulang? Tulis pendapat dan harapan Anda untuk Indonesia di kolom komentar. Jangan lupa untuk menyukai video ini dan membagikannya sebagai pengingat bagi sesama.